Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di hadapan saya ini ada beberapa buah pisau dari maker lokal ya teman-teman, atau dari pandai lokal. Nah, kemarin kan saya udah sempat bahas tentang pisau Cina. Nah, ini sekarang saya akan coba bahas pisau dari pandai besi lokal ya, dari maker lokal. Kita mulai dari yang paling murah ke yang paling mahal nanti ya. Kita bahas juga apa sih yang bisa diimprove dari pisau-pisau ini dan apa ekspektasi kita di harga rentang tertentu ya. Kita mulai dari pisau yang pertama nih. Ini pisau dari berbahan gergaji, nggak tahu gergaji apa ya. Tapi ini katanya besinya baja MCO. Ini kalau yang sering buka YouTube pisau-pisau pasti tahu ini dari siapa. Ini saya beli dari Mas Lail Mustafa ya. Harganya 85.000 kalau nggak salah. Jadi ini pisaunya memang seperti ini, seadanya. Jadi ekspektasi teman-teman ya kalau beli harga pisau maker lokal di bawah harga 100.000 ya seperti ini ya. Tapi ini pisaunya tajam teman-teman, tajam banget. Dan awet tajamnya itu. Jadi ciri khas dari pisau-pisau Mas Lail Mustafa itu dia pengerjaannya itu minimalis banget. Tapi terakhir beliau bikin gagangnya agak mendingan. Awalnya gagangnya lumayan asal gitu, bukan asal ya. Gagangnya itu lebih minimalis lagi gitu. Kalau ini agak mendingan gitu. Ini 85.000. Nah, apa yang bisa diimprove dari pisau ini menurut saya? Kalau untuk pisau dapur ya, ini kan pisau dapur sebetulnya. Ini kan tebalnya mungkin cuma 2 sentian. Ini agak kurang, bukan tebal, lebarnya ya. Lebarnya itu mungkin harusnya kalau pisau dapur itu sekitar 3 cm atau 4 cm minimal gitu. Baru kita enak. Karena kan kita untuk ngiris di talenan ya. Kalau ini benar-benar nggak ada ruang antara pegangan dengan talanan, jadi nanti motongnya di ujung talanan. Tapi mungkin untuk beberapa ibu-ibu sukanya modelnya kayak gini ya, kecil kayak gini ya, karena mungkin ngupasnya di atas gitu tahu untuk ngupas buah kayak gitu. Tapi kalau saya untuk dapur ya, motong-motong, ini kurang lebar pisaunya. Cuma ya kalau lebih lebar lagi mungkin harganya naik. Terus yang bisa diimprove ini bagian ini, bagian apa namanya ini, pokoknya yang melengkung ini mungkin bisa diamplas lebih halus supaya tidak sakit kalau kena tangan kayak gini ya. Ya memang namanya juga pisau murah ya, segini udah mending gitu untuk apa namanya finishingnya. Kalau kita perbaiki lagi mungkin harganya naik. Lanjut, ini ada pisau model Santoku, pisau model Jepang. Bahannya baja SUP 9 ya, sub 9. Ini saya sempat asah di Batu Sabton ini, udah mengkilat banget. Tapi ya itu ya teman-teman, memang kalau baja-baja karbon itu mudah karatan atau mudah keluar patina ya. Jadi kalau teman-teman motong-motong bawang atau sayuran itu pasti langsung di sini tuh bakal agak menghitam gitu. Walaupun nanti kalau udah sekian lama ya patinanya itu jadi cantik gitu ya di pisaunya. Ini harganya pisaunya 100.000. Menurut saya ini udah cukup oke. Walaupun ya sarungnya seadanya. Saya nggak suka sarungnya terus terang. Tapi gimana lagi, harganya yang murah ya. Sama seperti yang pisau sebelumnya, yang bisa improve mungkin yang bagian sininya bisa diperhalus sedikit, dekat-dekat pegangan tangannya ini. Sisanya dia udah rapi sih sebetulnya. Ini lem di sini juga rapi. Ini dia walaupun 100.000 dia nggak bergelombang gitu ya, karena ini pisaunya sepertinya dibikin pakai mesin BG ya. Jadinya rapi. Menurut saya ini oke banget. Lanjut, nah ini dia. Pisau Tulung Agung. Nah, kalau teman-teman dengar Tulung Agung pasti tahu siapa yang ngejual. Ya, ini pisau dari Kang Sul ya. Ini pisau Tulung Agung, harganya 105.000 kalau nggak salah. Ini
bukan pisau dapur, ini sebetulnya kayaknya pisau butcher ya, tapi yang pendek. Ini cuma berapa ya, 13 cm gitu. Jadi mungkin karena pendek cocoknya jadi pisau seset gitu. Tapi saya bisa pakai di dapur sih, dan pisaunya tajam gitu ini. Ini bahannya L6. L6 itu mungkin dari bahan setara baja Barsenso ya katanya. Orang nyebutnya Barsenso, padahal bar chainsaw gitu. Jadi Barsenso. Nah ini bajunya keras dan tajam ini pisaunya itu. Ini sepertinya waktu dikasih ke saya itu, waktu beli udah diasah dari kangsulnya itu dan mengkilap gitu. Gak banyak yang bisa maksudnya yang bisa saya minta diimprove di pisau ini. Harganya juga sudah cukup oke, sarungnya gagangnya cukup oke. Dia memang nggak dikasih sarung, tapi mungkin quality controlnya yang bisa dinaikin ya. Di sini salah satu ujungnya ada yang cowak nih pegangannya. Kalau ini nggak cowak aja, ini udah perfect gitu ya. Lanjut, ini ada pisau model garpuan. Dulu saya beli harganya 120.000 kalau nggak salah. Ini bajanya dari SUP9 juga. Jadi yang ini sama pisau yang Santoku itu penjualnya sama, dari Mas Dezan Knife kalau nggak salah. Nanti saya cantumin lah di deskripsi. Nah ini pisaunya dulu waktu datang sepertinya ini bikinannya modelnya menggunakan tempaan, besi tempaan sepertinya. Terus di finishing menggunakan gerinda tangan, karena bagian matanya itu ini waktu dulu agak sedikit bergelombang gitu. Dan itu sesuatu yang lazim di pisau-pisau murah dengan pengerjaan menggunakan gerinda tangan. Biasanya di mata pisaunya itu bergelombang, dan ini bergelombang dulu. Tapi saya sudah rapihin, sekarang udah oke. Jadi ya itu yang bisa diperbaiki, mungkin bagian matanya itu biar nggak bergelombang. Terus di sini cor-corannya juga mungkin bisa lebih rapi lagi. Sisanya udah oke sih. Waktu datang nggak bulu kayak gini ya. Ini saya kasih patina biar lebih awet. Dulu waktu datang ini cakep sih. Cuma ya itu bergelombang. Yang bisa diimprove ya itu. Cuma kalau lebih rapi ujung-ujungnya nanti harganya naik mungkin ya. Jadi nggak 120.000 lagi, mungkin jadi 200.000 gitu. Lanjut. Nah ini ada pisau model Jepang lagi nih. Kali ini dari maker dari Bandung. Nah ini pisaunya dari baja HSS. Ini udah saya pakai tuh, makanya ada noda-noda kayak gini ya. Ini dari pas waktu motong-motong sayuran nih, langsung kayak gini, muncul kayak gini. Motong kentang kalau nggak salah, ya kentang sama wortel, langsung ada nodanya kayak gini. Memang wajar ya pisau berbahan baja karbon itu seperti itu. Di sini dia ada marking. Ini tulisan apa nggak tahu, Jepangan gitu. Terus ada Sunda HSS GB, artinya gergaji batu. Ini HSS gergaji batu. Ini pisaunya single bevel ya, single bevel untuk pengguna tangan kanan. Artinya di sini ada bevelnya, di sini rata. Ini model ya boleh dibilang model Santoku gitu atau petty knife. Menurut saya ini udah oke. Yang bisa diimprove-nya mungkin sarungnya ini terlampau panjang tuh. Jadi ini menurut saya sih mungkin bisa dipapas sarungnya biar lebih pendek. Terus ini udah relatif rapi, pemasangan gagangnya udah dipin juga oke. Ya kalau lebih rapi lagi nanti mungkin harganya naik. Ini harganya 160.000 teman-teman, 160.000 waktu saya beli. Lanjut nih, mungkin kalau yang penghobi pisau ngelihat sarung yang kayak gini udah tahu nih dari buatan siapa. Ini pisau dapur buatan dari Andi Giant Blade gitu ya. Nih dari
daerah mana ya, Bondowoso kalau nggak salah. Nah ini pisaunya bahan baja juga, cuma saya nggak tahu baja apa. Cuma ini pengerjaannya sangat rapi. Ini menggunakan mesin BG kayaknya, jadi makanya rapi nih, bevelnya rapi dua sisinya, dan pengerjaannya sangat rapi ini. Belakangnya juga halus gitu ya. Jadi kalau yang lain punggungnya itu agak kasar di sininya, ini halus. Terus di bagian sininya juga tuh halus banget. Nah ini yang seperti ini yang menurut saya contoh pisau dapur yang pengerjaannya menurut saya perfect ya, kayak gini nih. Gagalnya memang ini sengaja, memang modelnya yang tidak dihamplas halus biar mungkin gripnya bagus gitu ya, dipin jadi ininya juga kuat, pisaunya nggak akan mudah copot. Terus ini slotnya juga rapi pemasangannya. Wah ini oke banget sebetulnya. Nah harganya ini lebih mahal dari yang di sini. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Makanya tadi kata saya bilang kalau ini dirapihin mungkin harganya jadi 200 ribu. Nah ini harganya 200 ribu. Sarungnya fungsional, oke. Nggak terlampau bagus tapi fungsional. Nggak banyak yang bisa saya protes dari pisau ini. Ini udah oke menurut saya. Lanjut, nah ini dia. Ini yang banyak nanyain, ini pisaunya belinya dari mana katanya. Ini pisau saya beli di Instagram teman-teman, dari akun Instagramnya namanya Indonesian Woodsman. Nah ini modelnya kayak pisau Jepang gitu ya. Ini dari bahan besi baja per. Ini ditempa. Jadi ini tempaannya yang di sini kasar. Terus di sininya halus. Ini udah saya asah ya, makanya ini mengkilap. Dua sisinya. Yang bisa diimprove dari pisau ini menurut saya, ini pisau terlampau tebal untuk ukuran pisau untuk slicing ya teman-teman. Jadi ini di bagian sininya mungkin bisa lebih dirapihin, bukan rapihin, ditipiskan lagi di bagian bevelnya ini, sehingga untuk slicing itu lebih enak. Ini kemarin asalnya datangnya lebih tebal dari ini teman-teman, convex bentukannya, jadi sangat tebal. Tapi saya kemarin asah sehingga ini di bagian bevelnya itu lebih flat, jadi untuk motong udah lebih enak. Sisanya ini oke banget. Sarungnya modelnya unik ya, jadi ada sebagian yang nongol, sebagian ada kulitnya. Nah mungkin bagian belakangnya nih yang bisa lebih rapi lagi, sarung kulitnya di sini kurang rapi. Tapi kalau ininya rapi mungkin naik harganya. Lagi-lagi ya, kalau semakin rapi semakin naik harganya. Ini harganya kalau nggak salah 360.000 kalau nggak salah, 360.000 dengan bentukan seperti ini, pengerjaannya rapi. Semuanya kayunya bagus nih, kayu sonokeling nggak ini. Pengerjaannya oke, modelnya menarik juga. Yaitu mungkin ya improvementnya, bagian bevelnya bisa lebih tipis lagi karena kan untuk motong. Nah yang terakhir ini pisau paling mahal. Teman-teman mungkin ngelihat dari pegangannya, buat yang penghobi pisau tahu ini makernya siapa. Kalau saya balik ketahuan nih. Nah ini dari Pinang Workshop ya. Ini pisau berbahan baja Bohler K390. Nah jadi ini pisau ini dari buatan Pinang Workshop. Atau mungkin teman-teman kenal Bang Is namanya ya, yang ownernya itu. Nah ini harganya kalau nggak salah sejuta 100 gitu ya. Kenapa ini mahal ya? Ini karena bahannya teman-teman. Ini bahannya Bohler K390. Nah ini mahal karena bahannya. Terus karena pengerjaannya juga ini untuk treatmentnya itu tidak disepuh manual tapi disepuh pabrik gitu ya, pakai vacuum furnace gitu kan istilahnya. Terus ini juga finishing handle-nya juga oke banget. Ini menggunakan kayu bull amboina ya, yang juga harganya beda dengan kayu yang lain. Nah makanya harganya sejuta lebih gitu. Nah ini yang bisa diimprove apa? Menurut saya sama seperti pisau yang ini nih.
Ini tuh kalau untuk ukuran pisau dapur mungkin ini tuh agak sedikit diperlebar dikit ya, karena kita biar punya ada ruang tangan ke talanan. Tapi mungkin ini memang model yang disukai ibu-ibu ya, yang lebih kecil kayak gini. Karena saya lihat ibu-ibu sukanya pisau kecil-kecil gitu. Nah ini lebih ke petty knife gitu ya, daripada chef knife. Kalau chef knife harus lebih lebar dikit gitu. Dan mungkin yang bisa diimprove mungkin harganya ya, jangan 1 juta lebih. Itu sih nawar harganya. Tapi menurut saya ini pisaunya oke. Ini walaupun termasuk baja bukan stainless steel, tapi ini tidak 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 mudah berkarat juga sih. Maksudnya kalau dicuci langsung lap itu nggak akan berkarat. Kalau ditinggalin di tempat cuci piring ya pasti berkarat juga sih, karena ini bukan stainless steel. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Pisau-pisau maker lokal dengan harga di bawah 200.000 umumnya finishingnya tuh seadanya, quality controlnya juga seadanya, bahannya pasti baja karbon ya, baja bekas gitu. Kalau pengerjaannya rapi, bahannya masih baja karbon, mungkin harganya di atas 200.000 ya, 200.000, 300.000 pengerjaannya rapi. Tapi kalau udah bahannya baja modern, biasa ekspektasinya di atas 700.000. Itu pisau-pisau lokal ya. Ya memang seperti itu. Karena memang pengerjaannya ini mereka kan masih batch-nya sedikit ya, ngerjainnya 1-2 gitu, paling banyak mungkin 20 gitu. Beda dengan pisau pabrikan yang memang ngerjainnya banyak gitu, makanya harganya bisa ditekan gitu ongkos produksinya. Ya namanya juga kita mensupport maker lokal ya, jadi menurut saya ya kalau ada uangnya dan memang teman-teman bisa merawat pisaunya, belilah pisau-pisau dari maker lokal. Oke, sekian teman-teman, sekilas review versi saya terhadap beberapa pisau dari maker lokal yang saya punya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih.